Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue. Jadi banyak yang tanya ke gue tentang gimana caranya lu ngafal Quran Yud, atau gimana caranya lu bisa cepat ngafal, bisa lancar, bisa tahu artinya. Jadi gue akan menjelaskan tentang modal terbesar dalam menghafal Al-Quran. Nah, berangkat dari pertanyaan teman-teman gue, kenapa gue atau yang lainnya bisa menghafal Quran dengan cepat, lancar, tentu dengan izin Allah ya. Jadi modal yang terbesar itu bukan dari akal pikiran, maksudnya biar cepat apal gitu, bukan dari pesantren atau lu pondok di mana dengan pondok itu lu jadi cepat gara-gara pondok itu, bukan. Atau juga bukan karena kerajinan lu setiap hari rajin, nggak juga. Gue itu orangnya males, tapi alhamdulillah bisa juga selesai. Atau ada orang yang bilang dia ini orangnya istiqomah atau gara-gara kepintaran. Enggak, itu semua salah. Jadi yang lu anggap semua karena ada orang yang bisa ngafal Quran itu dia pintar, dia istiqomah, dia rajin, dia itu mondoknya di tempat yang bagus, dia itu orangnya telaten. Enggak, itu salah besar. Kenapa orang bisa menghafal Al-Quran? Ini rahasianya. Yang pertama ya, modal terbesar yang paling penting menghafal Al-Quran itu, yang pertama adalah memupuk rasa cinta dulu terhadap Al-Quran. Logika gini, kalau misalkan kita nonton sebuah film nih, misalkan filmnya itu seru, filmnya itu bagus, film itu yang kita suka gitu. Kita nonton dari jam sehabis zuhur, jam 1 biasanya di bioskop kan. Tiba-tiba udah jam 3, 2 jam berlalu kan. Tapi kita nggak kerasa karena film itu seru. Ya kan, film itu kita nikmatin, film itu kita benar-benar tahu alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, kayak gitu juga Al-Quran gitu. Jadi bukan karena kita itu pintar, tapi karena kita menikmati apa yang dibaca, apa yang dihafal. Sehingga kalau kita sudah bisa menikmati, kita sudah bisa menghayati, kita sudah tahu alur cerita, kita menghafal Al-Quran nih, juz 1. Tiba-tiba sudah juz 15, tiba-tiba ada juz 25. Jadi dengan keseruan itu, dengan keasikan itu, dengan keasikan tadi itu, kita menghafal Al-Quran itu nggak terasa. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Jadi yang kita pupuk itu bukan kemampuan kita menghafal, yang kita pupuk itu bukan kemampuan kita dalam ingatan, tapi yang kita pupuk itu rasa cinta, rasa asik, rasa menghayati kita terhadap Al-Quran. Karena kebanyakan kita itu melihat orang menghafal Quran itu ketika dia sudah hafal atau dia ketika sudah hatam. Kita tidak lihat prosesnya. Nah, maka salah satu prosesnya adalah, yang pertama adalah kita pupuk rasa cinta kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membersihkan atau menjernihkan niat kita. Kita menghafal Quran itu niatnya karena apa? Mungkin ada yang karena pengen selesai, ada yang pengen kuliah, tuntutan kuliah, misalkan tuntutan matkul kuliah, atau karena gara-gara beasiswa, atau gara-gara ini membanggakan orang tua, dan lain seterusnya. Itu disingkirkan dulu. Kenapa? Kalau kita niat kita, yang pertama nih, niat kita mau matkul kita lulus. Nah, setelah matkul kita lulus, kita nggak ngaji lagi. Nah, yang kedua, karena kita mau jadi hafizul Quran. Setelah selesai 30 juz, ya udah, motivasinya cuma sampai di situ, selesai, nggak ngaji lagi. Kalau kita pengen beasiswa, ketika sudah dapat beasiswa, ya udah wis, nggak ngaji lagi, karena udah dapat beasiswa. Niat dari awal itu bukan karena ingin hatam, bukan karena tuntutan kuliah, bukan karena ingin membanggakan orang tua, bukan karena gelar hafizul Quran, tapi niatnya adalah untuk membersihkan hati atau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menghafal Al-Quran. Ya, karena sebab itu, kalau kita niat dari awal sudah salah, maka prosesnya juga salah, tujuannya juga salah. Makanya ada orang yang kayak di tengah jalan dia bosen, di tengah jalan itu dia
dia nyerah. Tengah jalan itu dia ngantuk. Di tengah jalan itu dia itu seperti ya kayak mau nyerah lah gitu. Nah itu karena niat dari awal itu nggak benar. Bukan nggak benar, kurang benar gitu. Bukan nggak benar sih, benar tapi kurang aja gitu. Yang niat itu ya pertama karena Allah dulu. Ya, jadi yang kedua adalah harus karena Allah, bukan karena kuliah, bukan karena pengen dibilang hafiz Quran, bukan karena beasiswa, bukan karena banggain orang tua. Nah, jadi itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah kekuatan terbesar ketika menghafal Al-Quran itu adalah hati, bukan otak, bukan penglihatan, bukan pendengaran. Kan kadang ada orang yang bilang dia hafal Quran karena ingatannya baik, dia hafal Quran karena pendengarannya baik, dia bisa hafal Quran karena penglihatannya baik. Itu salah semua. Seorang bisa menghafal Quran itu karena hatinya bersih. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna fi jasadi mudghah ya. Idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahiya qalbun. Jadi kata Rasul, ada segumpal daging yang mana jika sepotong daging ini atau segumpal daging ini sehat, maka sehat seluruh badan. Maka baguslah seluruh badan. Maka berkualitaslah seluruh badan. Apabila satu potongan atau suatu gumpalan ini rusak, maka rusak semua jasadnya, rusak semua tubuhnya. Maka jika antum misalkan ingin menghafal Quran, bukan pendengarannya dipertajam, bukan ingatannya yang diasah, bukan penglihatannya yang dilatih, tapi hatinya itu dibersihkan. Jika hati itu bersih, maka bersih juga penglihatan, maka bersih juga pendengaran, maka sehat juga pendengaran, sehat juga akal, sehat juga pendengaran. Jika misalnya kita nih hafal Quran karena mata nih, itu bisa ngantuk. Kita misalkan menghafal Quran karena pendengaran kita bisa capek. Kalau kita menghafal Quran karena otak kita itu punya kemampuan yang terbatas. Jika kita menghafal Quran karena hati, karena Quran itu juga obat hati, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Nah, karena semakin kita menghafal, hati kita semakin bersih, maka pendengaran kita jadi semakin sehat, otak kita semakin sehat, pendengaran kita semakin bagus. Jadi orang menghafal Quran itu jika mengandalkan ingatannya, pendengarannya, penglihatannya, dipastikan akan gagal di tengah jalan. Karena semua itu bakal capek. Kecuali seseorang yang meniatkan menghafal Quran itu dengan hatinya, maka insya Allah bakal sampai ke tujuan. Jadi itulah kenapa seorang bisa tahan menghafal Quran. Dari kebosanan, kemalasan, segala ujian, rintangan, itu karena hatinya yang bersih. Jadi tiga modal terbesar kita dalam menghafal Quran itu ialah, yang pertama memupuk kecintaan terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah niat kita, apa yang mau kita capai. Yang ketiga adalah gunakan hati dalam menghafal. Jadi itulah 3 modal terbesar dalam menghafal Quran. Jangan sampai kalian semua menghafal karena selain 3 itu. Jika kalian menghafal Al-Quran di luar 3 itu, maka dipastikan insya Allah itu bakal dialami kesulitan, kendala, bakal merasa bosan, malas, capek, bosan lagi. Jadi sebutin. Dan jadi itu 3 modal kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi itu ya 3 modal terbesar dalam menghafal Al-Quran. Itu dari sekian dari saya, itu pengalaman saya. Jadi mungkin ada yang punya tips lain atau trik lain, silahkan di komen di bawah. Atau ada yang nggak setuju, silahkan disampaikan di komentar. Ya, jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like, di subscribe, terus di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.